Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini, Bu Aini akan menyampaikan materi pada KD 4.3 menyusun anggaran pendapatan dan belanja kelas 11 UTKP pada mata pelajaran UTK Keuangan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara penyusunan anggaran, perlu kamu ketahui bahwa anggaran di sini merupakan rencana yang dapat disusun dan dibuat dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam sebuah unit moneter yang mana hal itu meliputi semua kegiatan dalam suatu perusahaan dalam jarak waktu atau periode tertentu pada masa mendatang. Mengapa suatu perusahaan di sini perlu membuat anggaran pendapatan dan belanja dalam tata kelola keuangannya? Membuat anggaran pendapatan dan belanja berarti membuat rencana, menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan dan bagaimana proses atau langkah mengerjakannya. Dengan membuat dan menerapkan anggaran pendapatan dan belanja, suatu perusahaan akan terhindar dari pemborosan uang. Maka selanjutnya akan tercipta pedoman penggunaan uang dengan harapan mendapat hasil maksimal. Bahkan dalam manajemen, anggaran pendapatan belanja juga berfungsi sebagai alat koordinasi dan kontrol. Anggaran pendapatan dan belanja perusahaan yang baik diharapkan mampu membuat nilai positif bagi pengelolaan keuangan perusahaan, di antaranya dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Oleh karenanya, bentuk perencanaan anggaran perusahaan ini sangat penting dalam tata kelola perusahaan. Nah, apa yang telah Ibu sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa peranan perencanaan anggaran di antaranya yang pertama yaitu mengontrol jalannya perusahaan sebagai indikator, menghindari penyimpangan. Ketiga, sebagai ukuran atau standar untuk evaluasi kinerja. 4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Dan yang kelima, memperbaiki komunikasi dan koordinasi dalam suatu perusahaan. Karena nantinya dalam pembuatan anggaran melibatkan semua divisi yang ada dalam perusahaan tersebut dalam pembuatan perencanaan anggarannya. Bagaimana penyusunan anggaran atau budgeting ini nantinya? Ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama yaitu yang harus diperhatikan adalah pendapatan. Proyeksi pendapatan dalam periode tertentu merupakan dasar yang perlu diperhatikan dan menyusun budgeting atau anggaran. Komponen ini harus dibuat sedetail dan sejelas mungkin. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah pengeluaran. Komponen ini harus dikelola dengan baik agar menjadi sebuah keuntungan. Tetapkan pengeluaran menjadi beberapa kategori seperti biaya tetap, biaya variabel, dan semi-variabel. Yang harus diperhatikan yang ketiga yaitu keuntungan. Merencanakan keputusan-keputusan finansial yang akan diambil. Maka perlu dibuat proyeksi ini secara detail dan terukur. Apabila perlu, koreksi dan kurangi beberapa pos pengeluaran agar keuntungan lebih maksimal. Karena semua bisnis yang dijalankan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan, tentunya keuntungan yang maksimal. Ini adalah langkah-langkah dalam penyusunan anggaran dan belanja. Yang pertama yaitu penentuan pedoman anggaran. Kedua, persiapan anggaran. Ketiga, penetapan anggaran.
Keempat, yaitu pelaksanaan anggaran itu sendiri. Baiklah, kita bahas satu persatu ini. Yang pertama yaitu penentuan pedoman anggaran. Ini merupakan proses yang pertama. Pedoman yang dibuat harus berdasarkan anggaran perusahaan dalam satu periode atau 1 tahun sebelumnya dengan menyesuaikan kegiatan periode atau tahun anggaran berikutnya. Dalam penyusunannya ini maka dikenal sebagai manajemen puncak, di mana manajemen puncak merupakan dasar dalam menyusun anggaran belanja perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu persiapan anggaran. Dalam tahap ini persiapan tidak hanya dilakukan oleh staf keuangan saja, tetapi butuh kerjasama semua divisi dalam perusahaan supaya tahap penganggaran bisa berjalan dengan baik. Sebelum menyusun anggaran, manajer pemasaran terlebih dahulu menyusun taksiran atau forecast penjualan. Setelah itu, manajer pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pabrik, anggaran persediaan, anggaran utang usaha, anggaran kas, anggaran neraca, anggaran laba rugi, dan sebagainya. Nah, bagaimana strategi dalam penyusunan anggaran agar keputusan yang diambil nantinya bisa tepat dalam melaksanakan anggaran nantinya? Yang pertama yaitu anggaran disusun berdasarkan divisi. Jadi setiap divisi mengajukan rencana kegiatan dan anggarannya. Kedua, dalam merumuskan perencanaan pendapatan dan biaya harus dilihat dan dievaluasi terlebih dahulu dengan data historis laporan keuangan beberapa tahun ke belakang. Bisa berdasarkan laporan 2 atau 3 tahun ke belakang. Ketiga, harus dipisahkan antara penyusunan rencana penyusunan anggaran terhadap proyek saat ini dengan perencanaan proyek yang baru untuk yang akan datang. Keempat, pengawasan penggunaan budget atau anggaran harus secara ketat. Apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum? Kelima, membuat laporan keuangan lengkap berisi laporan aktual serta analisis perbandingan nilai budget atau anggarannya. Keenam, memberi penghargaan dan sanksi terhadap pencapaian efisiensi maupun inefisiensi dalam budget. Jadi, mereka yang bisa mencapai nilai efisiensi diberikan penghargaan, sedangkan yang terjadi pemborosan kita berikan sanksi. Agar apa? Dalam pelaksanaan anggaran ini benar-benar sesuai dengan rencana sehingga bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Kemudian proses yang ketiga yaitu penetapan anggaran. Dalam hal ini manajer beserta direksi akan melakukan pengesahan anggaran. Setelah itu melakukan pengkajian dan juga kelainan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing pengguna anggaran, yaitu di masing-masing divisi yang ada di perusahaan. Kemudian tahap yang keempat yaitu pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini pelaksanaan anggaran dibutuhkan pengawasan dari manajer perusahaan kepada masing-masing bagian. Untuk kepentingan pengawasannya, maka setiap manajer harus membuat laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran dibuat setelah dianalisis, lalu laporan di realisasi anggaran disampaikan kepada direksi. Itulah proses atau langkah-langkah dalam menyusun anggaran dan belanja di perusahaan. Nah, ini adalah contoh bagaimana membuat ramalan atau forecast penjualan. Di sini PT Subur Makmur akan membuat ramalan penjualan di tahun 2021. Data penjualan yang aktual selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Tampak di sini tahun penjualan mulai tahun 2018 sampai
2020. Jadi data 3 tahun ke belakang. Di mana penjualannya pada tahun 2018 ada 4.400 unit. Di tahun 2019 4.000 unit. Kemudian mengalami pandemi ya. Ini akhirnya penjualan mengalami penurunan lagi sebesar 3.800 unit totalnya, sehingga di total dalam 3 tahun ini penjualan mencapai 12.200 unit. Nah, pada tahun 2021 nantinya perusahaan akan menjual satu jenis barang dengan harga jual per unit 200.000. Harga jual untuk triwulan pada tahun 2021 mentang diperkirakan naik 10% dari triwulan di belakangnya. Perkiraan jumlah triwulan pertama 30%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 20%, dan triwulan keempat adalah 30%. Perlu kalian ketahui dalam pembuatan perencanaan memang dibuat dalam triwulan untuk mempermudah penyusunannya, di mana triwulan pertama ini mulai dari Januari sampai pada bulan Maret. Namanya kan triwulan, jadi 3 bulan. Triwulan kedua dimulai bulan April, Mei, Juni. Triwulan ketiga Juli, Agustus, September. Dan triwulan keempat yaitu di bulan Oktober, November, dan Desember. Berdasarkan data di atas, maka diminta untuk membuat ramalan penjualan di tahun 2021 dengan metode kuadrat terkecil. Kalian tahu kan kuadrat? Nah, itu ada di pelajaran matematika. Nanti bisa kalian terapkan dalam membuat ramalan atau forecast penjualan. Yang kedua, menyusun anggaran penjualan tiap triwulannya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk mengerjakan pembuatan ramalan atau forecast penjualan di PT Subur Makmur ini? Nah, kita jawab satu persatu. Pertama, kita membuat ramalan penjualan menggunakan kuadrat terkecil. Nah, seperti ini. Bahwa tadi ada 3 tahun data ke belakang ya di sini. Dimulai tahun 2018, di mana penjualannya diumpamakan Y sebesar 4.400 unit, X 0. Kuadratnya 0 dikalikan 0 adalah tetap 0, jadi di XY-nya 0 unit. Pada tahun kedua 2019, sebesar 4.000 unit, penjualannya X-nya 1, diurutkan ya dari 0, yang terkecil itu 0, kemudian 1, dikuadratkan 1, tetap 1, dimana X kali Y jumlahnya 4.000 unit. Pada tahun 2020, penjualan mencapai 3.800, untuk X-nya 2 di sini. Kuadrat dari 2 adalah 4. Jika dikalikan, X dan Y totalnya 7.600 unit. Kita jumlahkan semuanya. Mulai dari penjualan di sini, total ada 12.200 unit. X-nya, ini adalah penjumlahan dari tahun yang digunakan, yaitu 3 tahun ke belakang. Ya. Kemudian, X kuadratnya ada 1 ditambah 4, total 5. Sedangkan total X kali Y adalah 11.600 unit. Kemudian kita mencari nilai B dulu menggunakan persamaan X dan Y tadi, yaitu N kali jumlah XY dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi N kali jumlah X kuadrat. Ini X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat.
N di sini ya merupakan jumlah tahun yang digunakan dasar dalam penghitungan. Jadi N-nya ada 3 di sini nanti. Jadi sama dengan 3 kali jumlah XY tadi 11.600 dikurangi N jumlah X adalah 3 kali jumlah Y tadi 12.200 unit dibagi N-nya 3 kali X kuadrat kali 5 dikurangi jumlah X yaitu 3 kali 2. Ini kuadrat ya, bukan kali, kuadrat. Jadi sama dengan 34.800 unit dikurangi jumlah ini 36.000 unit dibagi 3 kali 5 15 sama dengan dikurangi 3 kuadrat di sini yaitu 9. Jadi hasilnya kalau di total 1.800 minus ya. Karena 34.800 dikurangi 36.000 adalah minus 1.800 dibagi 15 kurangi 9 yaitu 6. Sehingga hasilnya di sini B yaitu minus 300 unit. Kemudian kita cari nilai A. Nilai A di sini memiliki rumus total Y dikurangi B kali total X dibagi N tadi. N adalah 3 tahun tadi ya. Jadi sama dengan 12.200 dikurangi minus 300. B tadi ketemu minus 300 dikalikan jumlah X yaitu kali 3 dibagi N-nya. N adalah 3 tahun tadi ya, 3. Sehingga sama dengan 12.200 ditambah 900. Ini hasil minus 300 kali 3. Ketemu 900 dibagi 3. Sehingga hasilnya di sini totalnya 13.100 dibagi 3. Sehingga A diperoleh nilai 4.370 unit. Jadi persamaan garis lurus metode kuadrat terkecil A dikurangi B kali X. Ramalan penjualan totalnya sama dengan 4.370 dari nilai A di sini ditambah minus 300 nilai B-nya tadi. Kemudian dikalikan 3 sehingga hasilnya 4.370 dikurangi 900 hasilnya 3.470 unit. Nah, kalau diminta untuk membuat ramalan penjualannya di tiap triwulannya seperti ini. Jadi, perkiraan penjualan triwulan pertama tadi diminta sebagai angka 30% di sini dikalikan jumlahnya tadi, ramalannya tadi sebesar 367 kalikan harga per unitnya 200.000 sehingga hasilnya pada triwulan pertama yaitu 208.200.000 rupiah. Pada triwulan kedua yaitu sebesar 20% perkiraannya. Dikalikan total dari ramalannya tadi, penjualan 3.670 unit kali 200.000 per unitnya, sehingga totalnya sebesar 138.800.000 di triwulan kedua. Pada triwulan ketiga, diperkirakan sama, kenaikannya hanya 20% di sini, sehingga hasilnya sebesar 138.800.000. Pada triwulan keempat diperkirakan 30% dikalikan ramalannya tadi 3.670 kali harga penjualan tiap unitnya 200.000 sehingga totalnya di triwulan keempat yaitu 208.200.000 sehingga penjualan setahun di total ketemu nilai 694 juta rupiah. Pada tahap ini butuh pengawasan dari kalangan manajer pada masing-masing divisi atau bagian yang melakukan tugasnya. Selanjutnya nanti
Manajer akan melaporkan kepada direksi untuk anggaran penjualannya. Kemudian setelah kita membuat ramalan, kita susun. Nah, pada tahun 2021 nantinya direncanakan, ini pada triwulan pertama ya, kita mulai pada bulan Januari, rencananya akan menjual 400 sepatu. Februari 400, Maret juga 300. Karena tadi totalnya kan 1 juta, 1.100 dalam triwulan pertama. Rencana persediaan sepatunya pada Januari ada 1.100 pasang sepatu, Februari ada 70, Maret ada 50 pasang, sehingga pada akhir ada 20. Ini yang masih ada pada persediaan. Nah, jika disusun seperti ini, perolehan penjualannya pada bulan Januari tadi diperoleh sebesar 400 unit, kalikan harganya, sehingga ketemu angka 80 juta rupiah. Pada bulan Februari ada 400 unit yang terjual, sehingga mencapai nilai 80 juta. Pada bulan Maret 300 unit yang terjual, harga tetap di Rp200.000, sehingga jumlahnya di bulan Maret 60 juta rupiah. Total pada triwulan pertama mencapai angka penjualan 240 juta. Nah, ini adalah penjualan sepatu PT Subur Makmur pada triwulan pertama di tiap bulannya. Nah, untuk tugasnya, saya minta kalian membuat ramalan penjualan tahun 2021 untuk data penjualan ini. Nah, silahkan dikerjakan soal ini. Ini ketentuannya pada tahun 2021 perusahaan akan menjual seragam kantor dengan harga jual 400.000. Harga jual untuk triwulan tahun pertama mendatang diperkirakan naik 10%. Di triwulan kedua di belakangnya, perkiraan jumlah triwulan, 20%, ketiga 20%, dan triwulan keempat 30%. Silakan dibuat ramalannya terlebih dahulu dengan metode kuadrat terkecil, dan setelah itu baru bisa menyusun anggaran penjualan tiap triwulannya. Nah, silakan dikerjakan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat dalam mengerjakan soal-soal nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.